Kesejahteraan kasih Tuhan, semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga akan mencukupkan, memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Mari kita serahkan semuanya, kita teduh sejenak. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini. Sertai kami Tuhan. Amin. Saudara, kini kita membuka hati untuk Tuhan. Namun, kita akan dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita senantiasa kuat, teguh, iman, percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Dan serukanlah mengikut Yesus keputusanku. Semoga berkenan untuk kita bersama-sama. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita menyatu dengan firman Tuhan hari ini. Hari ini kita memasuki Kamis tanggal 22 Mei 2025. Firman Tuhan akan menyapa kita tertulis dalam kitab Ayub pasal 10 ayat 12. Demikian dituliskan di sana. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku.
dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Nunga di basa-basahon, ho tuau hati nguluan, doho asini roha. Jala panatapmu mengaramuti hosakku. Demikian kita firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabarnya saat ini? Apakah saudaraku sehat? Saya pastikan dari sini saudara sehat dan dicukupkan Tuhan dalam segala kebutuhan. Dan kami percaya setiap waktu ada damai sukacita menghampiri saudaraku. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun. Happy birthday. God bless you. Now everlasting in Christ Jesus. Be happy, full, so rejoice in the Christ Jesus. Bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun perkawinan hari ini, kami juga ucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati, bahagia bersama keluarga, happy dengan anniversary. Semua sanak saudara, napohopu, diringirik Tuhan tama rapok kamu. Saudaraku yang hari ini masih banyak pergumulan hidup, sakit penyakit belum kunjung sembuh, belum lagi pencobaan-pencobaan yang hampir saudara. Kami ingatkan, jangan pernah saudara putus asa. Jangan menyesali semua itu. Jangan menjauh dari Tuhan. Justru ketika kita ada pergumulan hidup, ada masalah, di situ kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu siap untuk menyelesaikan segala pergumulan dengan iman dan pertolongan Tuhan Yesus. Saudara percaya bahwa Yesus akan datang melawat saudara, menghampiri saudara, menjamah tubuh saudara. Saudara akan pulih di dalam Dia. Amin. Saudara kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah ada di antara kita yang tidak pernah menderita? Hiata he. Arok siya tunga-tungata nasohia marsita ono. Apakah di antara kita tidak pernah mengeluh? Tidak pernah mengeluarkan air mata? Tidak pernah merasakan pedihnya kehidupan ini? Saya yakin saudara pernah merasakan itu sama seperti saya. Dari kecil saya sudah saya merasakan sakitnya penderitaan dengan kerasnya kehidupan. Tapi saya percaya bahwa semua yang saya alami, yang kita alami, kelak akan bermuara pada sukacita di dalam Tuhan. Kalau saudara menganggap duka cita itu adalah bagian yang paling memberatkan, beban, menghantui, bahkan akan kita pikul hingga kita tak berdaya. Oh, di situ saudara akan semakin lemah. Tapi kita harus mengakui, harus menyadari bahwa beban yang kita pikul saat ini adalah ringan bersama Yesus. Borak pe siti anoni duk pe alai melorap perdebatado hita niang dosa liup nih. Jangan pernah menangisi sebuah penderitaan atau duka cita. Dan jangan menyesali itu terjadi dalam hidupmu. Semua pasti kita alami bersama-sama. Namun kita yakin bahwa penderitaan itu berangsur-angsur akan berubah menjadi sebuah lasni roha. Sama seperti Yesus yang alami di dunia ini. Dia tidak mengenal dosa sama sekali. Dia anak Tuhan. Dia anak yang maha kuasa. Tapi dia menderita. Bukan tidak bisa Yesus melepaskan itu atau menghindari itu. Tapi dia harus menjalaninya. Dia tahu penderitaan dan kematian adalah jalan menuju kebahagiaan. Dan itu terjadi dan Yesus buktikan. Sehingga Yesus tidak pernah menyesali betapa beratnya penderitaan yang dia pikul. Sehingga dia disalibkan sampai mati. Yesus hanya memohon kepada kita semua agar kita sadar dan siap memikul salibnya. Jalan harus kita negara si ponggol silam. Tapi pertahankanlah salib Kristus sampai kapanpun. Renungan kali ini memberikan satu pengharapan bagi kita. Ketika digambarkan sakitnya penderitaan Ayub, diterpa berbagai pergumulan hebat,
mulai sakit yang dia dialami, banyak yang dialami, yang susah tertuliskan dengan kata-kata. Setelah ia sakit, para sahabatnya menjauh, yang selama ini sangat dekat dan menerima penghargaan, pemberian sukacita dari Ayub. Tapi ketika dia sakit, semua menjauh. Bahkan mereka menghina dan mengatakan, sampai di mana Tuhanmu? Tak cukup sampai di situ. Istrinya pun mengoceh dan mengatakan, "Ase martangiang ho, si cuno kutu Tuhan ini masa saya doho." Belum lagi ternak yang begitu banyak, dombanya, kudanya, sapinya, kambingnya, ternak yang lain banyak, mati semua. Asiroha. Anak saya tak ni daun. Mati roka gelengam sih. Saya kangen dua. Hacitian. Jadi orang lewat kan mengatakan, itulah orang yang beriman itu. Toh juga menderita. Tapi Ayub kuat. Imannya kokoh pada Tuhan. Dia terpengaruh Siti Ocia. Dia percaya bahwa air matanya dan duka citanya akan berubah menjadi sukacita. Dia katakan, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku di basa-basa kotua hangulua doa syiroha jala panatak mengaramuti dosaku. Dia saksikan itu. Dengan kekuatan imannya, dia terus bersaksikan, engkau sudah tunjukkan, aku percaya padamu. Dan mulu medele, dan mulu marsak, dan mulu putus pakilalan. Ini adalah bagian terindah untuk kita teladani di pagi ini, atau di siang ini, atau di malam ini. Kabarkanlah kebesaran kebaikan Tuhan, kasih sayangnya bagimu. Ketahuilah, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tapi ingat, sebelum beranjak kemana-mana, sebelum memulai pekerjaan apapun, berserah dirilah dan berdoa pada Tuhan. Mintalah pertolongannya. Saudara akan diberkati, diberikan rezeki. Jangan pernah lupakan Tuhan sedetik pun. Tuhan baik, luar biasa dalam hidup ini. Ingatlah itu. Dan sekarang tugas kita mempersaksikan tentang kebesaran dan kasih sayang Tuhan kepada setiap orang, sehingga semakin banyak yang percaya kepada Dia. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Sungguh-sungguh menggugah ke hati kami untuk selalu menyatu dengan Engkau. Berilah kami kehidupan kekal dalam nama Yesus. Amin. Sukses bagi selalu bersama Tuhan.